Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang Kristen dimakamkan secara Islam? Karena di waktu dikubur tidak ada orang yang tahu agamanya. Dan kata orang-orang di sekitar rumahnya, rohnya sempat gentayangan hingga sekarang. Almarhum baru dikebumikan kemarin. Barakallahu fiik. Ini ada beberapa hal yang perlu diluruskan ya. Awalnya disebutkan dia orang Kristen. Berarti kan jelas agamanya kalau begitu. Kenapa kemudian dikatakan tidak ada orang yang tahu agamanya? Apakah setelah dia diketahui sebagai Kristen, apakah setelah dikuburkan baru diketahui kalau dia itu orang Kristen? Berdasarkan informasi keluarganya mungkin. Kalau memang kenyataannya seperti itu, berarti dia adalah orang yang diketahui bahwa dia bukan Muslim, namun telanjur dimakamkan dengan cara-cara Islam. Kalau yang dimaksud pemakaman dengan cara-cara Islam itu adalah dikafani, didoakan dan disolatkan, maka ini berarti sudah sesuatu yang sudah tidak mungkin kita bisa revisi lagi ya. Akan tetapi kalau ini juga berarti dia dimakamkan di pemakaman Muslim, maka yang ini bisa kita luruskan. Artinya dia harus dipindahkan ke pemakaman non-Muslim. Kenapa demikian? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan ada orang-orang kafir yang dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Demikian juga sebaliknya. Orang-orang muslim memiliki kuburan sendiri dan orang-orang yang selainnya juga memiliki kuburan sendiri. Alasannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah agar kaum muslimin atau mereka yang dikuburkan di kuburan kaum muslimin itu tidak terganggu dengan teriakan dan siksaan yang dialami oleh orang-orang kafir dalam kubur. Karena mereka yang mati dalam keadaan kafir akan senantiasa berada dalam siksa. Sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah terkait dengan keluarga Fir'aun yang kafir, setelah mereka mati, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Bagi mereka api neraka itu senantiasa ditampakkan setiap pagi dan sore. Itu salah satu bentuk siksaan keluarga Fir'aun yang kafir dalam kubur mereka. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari bangkitnya, pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan keluarganya Fir'aun yang kafir tadi kepada azab yang lebih pedih lagi. Artinya selama mereka dikubur mereka senantiasa mengalami azab, dan nanti di hari kiamat akan ditambah azabnya, akan dilipat gandakan azabnya. Wal iyadzu billah. Oleh karena itu tidak boleh orang-orang yang tidak Islam dikuburkan di kuburannya kaum muslimin, maka teriakan mereka itu akan mengganggu kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih bahwa orang kafir ketika ditanya oleh kedua malaikat dalam kuburnya dan dia tidak bisa menyebutkan tentang man rabbuk, ma dinuk, ma hadzal ladzi bu'itsa fik, maka malaikat akan memukul di antara kedua mata si kafir ini dengan pukulan, dan dia akan teriak sekencang-kencangnya dengan teriakan yang akan didengar oleh semua yang ada di sekelilingnya kecuali jin dan manusia yang masih hidup. Dan demi menghindari gangguan-gangguan ini, maka kuburan kaum muslimin harus dikhususkan. Tidak boleh ada orang kafir yang dikubur di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau maksud dari dimakamkan secara Islam tadi termasuk dikubur di kuburan kaum muslimin, maka harus dibongkar dan dipindahkan, dikubur di tempat kuburan non muslim. Terserah dia agamanya apa, karena semua orang dalam kacamata Islam yang tidak masuk Islam itu adalah orang yang dianggap satu keyakinan. Bahkan para ulama menyebutkan apabila ada seorang wanita dari kalangan Ahlul Zimmah, maksudnya wanita Nasrani atau wanita Yahudi yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan dia tunduk kepada aturan Islam, kemudian dia bersuamikan lelaki muslim.
Dan si wanita ini hamil, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan mengandung janin dari suaminya yang muslim, maka bagaimana dia harus dikuburkan? Sebagian ulama mengatakan dia dikubur di tanah lapang yang tidak bersama jenazah atau jasad orang-orang kafir, atau dia dikubur di kuburan kaum muslimin. Alasan mereka yang mengatakan dia dikubur di tanah lapang adalah karena seandainya dia itu disiksa dalam kuburnya, maka siksaannya dia itu tidak mengganggu jasad kaum muslimin, karena dia dikubur di tanah lapang sendirian dia. Dan alasan mereka yang mengatakan kenapa dia dikubur di kuburan kaum muslimin, karena jasad dia itu dianggap seperti peti jenazah, ya, yang di dalamnya ada jasadnya bayinya yang dihukumi sebagai muslim karena mengikut hukum ayahnya yang notabene adalah laki-laki muslim, sehingga dia dibolehkan untuk dikubur di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu taala alam. Adapun yang perlu dikoreksi dari pertanyaan ini adalah rohnya gentayangan, ini tidak benar ya. Tidak ada orang yang bisa melihat roh mayit yang gentayangan. Walaupun ruh itu bisa gentayangan, tapi kalau orang-orang mengatakan ruhnya gentayangan, maka itu bukan ruhnya mayit, tapi itu adalah jin atau syaitan, atau itu adalah khayalan mereka saja. Kemudian kata-kata almarhum baru dikebumikan kemarin, ini juga tidak pas untuk dikatakan kepada orang yang zahirnya bukan seorang muslim, karena kata-kata almarhum artinya orang yang dirahmati, sedangkan orang yang mati dalam kekafiran tidak mendapatkan rahmat Allah, bahkan dia adalah orang yang tidak boleh didoakan. Seorang muslim tidak boleh mendoakan kerabatnya yang jelas-jelas mati tidak sebagai muslim. Wallahu a'lam.